Pada video kali ini kita akan mencoba untuk menyampaikan pelaporan berkala pada eosmosis. Pelaporan berkala penggunaan pembangkit tenaga listrik. Pertama, kita harus mengakses halaman eosmosis melalui browser. Direkomendasikan untuk menggunakan Google Chrome. Kita tulis saja di address bar eosmosis.jabarprop.co.id. Kemudian setelah muncul halaman eosmosis, kita bisa login kepada akun yang akan kita laporkan pelaporan berkalanya. Diklik tombol login. Nah, ini kita masukkan email dan password untuk akun yang akan kita laporkan laporan berkala pembangkitnya. Apabila Bapak dan Ibu lupa password dari akun tersebut, Bapak dan Ibu bisa menggunakan fitur lupa password. Nanti ditulis saja emailnya, kemudian dikirim tautan reset password, sehingga nanti akan ada email masuk kepada email Bapak Ibu untuk melakukan reset password. Nah, kita akan coba mulai login kepada akun yang akan kita laporkan laporan berkalanya. Setelah diisi username dan password, kita klik login. Nanti di sini kita akan muncul pilihan menu. Kita masuk saja ke halaman utama. Nah, di sini ada beberapa menu di sebelah kiri, ada dashboard, perusahaan, pembangkit, SKTTK, dan laporan berkala. Lalu apa saja yang harus disiapkan untuk menyampaikan laporan berkala tahunan Genset ini? Yang pertama, Bapak dan Ibu harus mempersiapkan dokumen logsheet penggunaan Genset selama 1 tahun, periode Januari sampai dengan Desember. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu harus mempersiapkan dokumen SLO jika Bapak Ibu sudah memiliki SLO untuk unit gensetnya, dan juga dokumen SKTTK atau sertifikat kompetensi operator pembangkit apabila operatornya sudah dilengkapi dengan SKTTK. Jadi ada 3 dokumen yang perlu disiapkan sebelum kita menyampaikan laporan berkala di eosmosis. Nah, setelah dokumen ini siap, akan menjelaskan step by step pelaporan berkala di eosmosis untuk penggunaan pembangkit. Laporan berkala ini disampaikan setiap tahun di bulan Januari untuk periode penggunaan 1 tahun sebelumnya. Laporan berkala 1 tahun sekali di. Nah, jadi Bapak dan Ibu harus mempersiapkan dokumen logsheet penggunaan genset 1 tahun sebelumnya. Laporan berkala ini periode pelaporannya 1 Januari sampai dengan 31 Januari untuk data penggunaan 1 tahun sebelumnya. Kemudian, yang pertama kita harus isi adalah kita mengupdate data SLO jika data SLO Bapak dan Ibu sudah diperbarui. Atau misalkan yang awalnya belum, sekarang sudah punya SLO, data SLO-nya wajib diupdate di eosmosis. Nah, caranya Bapak dan Ibu klik menu pembangkit, kemudian semua pembangkit. Nah, di sini nanti akan muncul pembangkit-pembangkit milik perusahaan Bapak dan Ibu. Misalkan contohnya PT Setia Kawan Selamanya ini punya 4 pembangkit. Nah, kita akan coba edit laporan edit SLO ya, sertifikat layak operasi untuk genset nomor 2. Kita tinggal pilih genset nomor 2, di tombol aksi dipilih edit, kemudian nanti kita scroll ke bawah sampai menemukan data SLO. Ini data SLO nanti diisi sesuai dengan dokumen SLO milik genset tersebut atau milik pembangkit tersebut. Ini saya coba isi random saja dulu sebagai contoh. Kemudian dokumen SLO-nya nanti softwarenya bisa di-upload di, nah, misalkan kita upload di sistem. Nah, nanti dokumen SLO-nya akan di-upload di sistem. Kemudian setelah itu kita simpan. Kita simpan, maka nanti dokumen SLO akan terupdate secara otomatis di
genset atau pembangkit unit nomor 2. Nah, ini tahapan yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua adalah menginput data SKTTK atau sertifikat kompetensi operator. Ini sama di menu SKTTK, kemudian semua SKTTK, kemudian kita tambah SKTTK. Di sini kita inputkan semua data SKTTK sesuai dengan yang tercantum di dokumen SKTTK. Jadi nanti data di sini nama, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian jabatan dan sebagainya kita ikuti saja sesuai dengan dokumen SKTTK. Ini saya coba isi random terlebih dahulu. Untuk kalau keterangan di strip saja, kemudian nanti dipilih simpan, nanti akan muncul sukses berhasil disimpan seperti itu. Kemudian setelah SEO dan SKTTK di input, kita masuk ke laporan berkala. Dipilih menu laporan berkala, kemudian sub menu laporan berkala. Nah, ini untuk laporan berkala di tabelnya ini akan terlihat laporan berkala yang sudah kita sampaikan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk menambahkan laporan berkala, tinggal klik tombol tambah laporan berkala, tombol warna biru. Nah, di sini secara otomatis laporan berkalanya akan terisi laporan berkala untuk tahun 2025 karena kita mengisi di Januari 2026. Ketika misalkan kita mengisi di Januari 2027, otomatis yang disampaikan adalah laporan berkala tahun 2026. Nah, kemudian kita pilih pembangkitnya jika perusahaan Bapak Ibu memiliki beberapa pembangkit. Di sini akan muncul. Ini di sini ada 4 pembangkit. Yang membedakannya adalah di nomor registrasi SLO. Nah, tadi Anda sudah input nih untuk yang pembangkit nomor 2 nomor registrasi SLO-nya. Nah, kita akan coba laporkan penggunaan pembangkit untuk genset nomor 2. Diklik saja pembangkitnya, pembangkit nomor 2. Kemudian di sini ada beberapa isian yang harus kita isi dengan data yang tercantum pada dokumen SLO dan juga data yang tercantum pada dokumen logsheet penggunaan genset selama 1 tahun. Yang pertama, daya mampu neto. Daya mampu neto ini merupakan daya hasil pengujian didapatkan dari dokumen SLO. Kita coba lihat dokumen SLO, salah satu contoh dokumen SLO. Nah, di sini di dokumen SLO ini terdapat beberapa data terkait hasil pengujian dari unit pembangkit, tergantung pembangkitnya, pembangkit genset atau PLTS nanti sesuai dengan jenis pembangkitnya. Di sini ada kapasitas mampu neto. Nah, kapasitas mampu neto ini sama dengan daya mampu neto sehingga daya mampu neto diambil dari nilai kapasitas mampu neto di sertifikat layak operasi. Di sini tercantum 105 kW. Nah, 105 kW ini tidak bisa kita langsung cantumkan di eosmosis karena kita harus konversi dulu. Dikonversi ke satuan megawatt. Jadi dikonversi dari kW ke MW. Caranya bagaimana? Caranya tinggal dibagi 1000. Contohnya 105 dibagi 1000 sama dengan 0,105 MW. Nah, ini yang dicantumkan di osmosis adalah 0,105 MW. Kita cantumkan di osmosis 0,105. Kemudian yang selanjutnya beban tertinggi. Beban tertinggi ini didapatkan dari logsheet. Kalau tadi didapatkan dari dokumen SLO,
Kalau untuk beban tertinggi didapatkan dari dokumen logsheet. Nah, sebelum ke beban tertinggi lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau misalkan tidak punya SLO, daya mampu netonya diisi bagaimana? Nanti daya mampu netonya diisi nol saja. Nah, jadi diisi nol saja jika pembangkitnya belum memiliki SLO. Nah, untuk beban tertinggi kita didapatkan dari logsheet. Kita akan coba lihat logsheet yang kita punya. Nah, ini logsheet PT Setia Kawan selamanya. Ini contoh logsheetnya 1 bulan, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu harus melihat dalam 1 tahun, dilihat beban tertinggi yang dihasilkan oleh genset. Beban tertinggi ini adalah daya yang dihasilkan genset ketika genset beroperasi saat PLN padam atau misalkan saat uji rutin pembebanan. Jadi kalau pemanasan itu genset tidak menghasilkan beban. Contohnya ini pemanasan rutin, ini dayanya nol, daya itu beban ya, dayanya nol. Tapi ketika PLN padam, nanti genset akan menghasilkan arus, kemudian nanti akan menghasilkan daya. Nah, ini di sini kita lihat yang ada dayanya ada 3 poin, 1, 2, 3, gitu ya. Ada di sini, kemudian di sini, dan di sini. Nah, ini kita lihat yang paling tinggi yang mana? Nah, kalau misalkan dilihat di sini yang paling tinggi adalah 122 kW. Kita kembali ke pengisian. Di sini permintaannya MW. Sehingga kita harus konversi kembali dari KW ke MW. 122 kW dibagi 1000 0,102 mW. Maka tulis 0,102 mW. Ini untuk beban tertinggi. Jadi datanya di worksheet. Kemudian yang selanjutnya ini kita harus mengisi neraca energi produksi bruto. Satuannya kWh. Satuannya kWh. Data ini didapatkan dari logsheet penggunaan. Logsheet penggunaan dengan rumus perhitungan kurang lebih seperti ini. Nah, rumusnya adalah beban rata-rata genset dikali jam operasi genset. Jam operasi genset di sini adalah jam operasi genset ketika genset tersebut menghasilkan beban, bukan pemanasan, tapi ketika menghasilkan beban. Kita coba lihat kembali di worksheet. Beban rata-rata gensetnya adalah ini di 120, 122, 121. Nanti bisa dirata-ratakan oleh Bapak dan Ibu. Kalau based on logsheet ini rata-ratanya adalah 121 kW. 120 ditambah 122 ditambah 121 dibagi 3 sama dengan 121 kW. Kemudian jam operasinya berapa? Nah, jam operasi bisa kita lihat di logsheet kembali. Ketika PLN padam atau ketika genset digunakan, ini jam operasinya PLN padam 3 jam, kemudian uji beban rutin 1 jam, kemudian PLN padam 2 jam, sehingga jam operasi pembangkit saat menghasilkan beban ini 3 ditambah 1 ditambah 2, 6 jam. Nah, di sini di catatan ditulis nih oleh operatornya total jam yang digunakan saat berbeban
PLN padam plus uji beban rutin sampai dengan 6 jam. Jadi 121 kW dikali 6 jam sama dengan Iya, tapi ada yang belum. 726 kWh. Jadi data ini yang nanti kita inputkan di osmosis 726 kWh. Hitungannya beban rata-rata genset dikali jam operasi genset. Nah, setelah kita hitung dari log sheet, didapatkan 726 kWh. Nah, kemudian yang selanjutnya, bahan bakar yang digunakan untuk PLTD atau genset dipilih BBM. Untuk PLTS nanti dipilih Surya. Nah, dipilih BBM. Kemudian bahan bakar utama volume ini adalah jumlah bahan bakar yang digunakan selama 1 tahun. Saya coba perjelas. Nah, ini adalah jumlah bahan bakar yang digunakan selama 1 tahun, yang habis digunakan selama 1 tahun. Bukan volume tangki, bukan volume tangki bulanan, bukan volume tangki harian. Ini adalah bahan bakar yang digunakan selama 1 tahun. Data ini pun bisa kita lihat dari logsheet penggunaan. Makanya Bapak dan Ibu harus senantiasa mengingatkan para operatornya agar menuliskan data-data genset saat digunakan, termasuk data penggunaan bahan bakar. Coba kita lihat worksheet di sini, konsumsi bahan bakar di sini ditulis nih, ketika pemanasan habis berapa liter, kemudian ketika pembebanan habis berapa liter. Nah, total BBM yang digunakan 93 liter. Jadi ini bahan bakar BBM ini tidak hanya ketika genset digunakan saat PM padam saja, tapi ketika pemanasan datanya dimasukkan. Intinya ketika genset ini menggunakan BBM selama 1 tahun, ini datanya dicatat dan ditotalkan berapa liter. Nah, untuk bahan bakar lainnya volume, ini dinolkan saja, diisi apabila bahan bakarnya merupakan bahan bakar campuran. Nah, diisi apabila misalkan bahan bakarnya bahan bakar campuran. Misalkan nih 60% pakai soal industri, maka yang 60% ini diisi di bahan bakar utama volume. Kemudian 40% dari jumlah total pemakaian diisi di bahan bakar lainnya. Begitu. Jadi kalau misalkan eh, gensetnya hanya menggunakan solar industri saja, diisinya cukup di bahan bakar utama volume. Kemudian setelah data ini diisi, Bapak dan Ibu tinggal menyimpan laporan berkala ini. Nanti secara otomatis laporan berkalanya akan tersimpan. Ini tanggal laporan tanggal 5 Januari. PT setiap kawan selamanya. Kemudian laporan berkala ini dilaporkan untuk masing-masing unit genset. Untuk masing-masing unit genset, sehingga di pembangkitnya pun ketika kita akan menyampaikan laporan berkala, kita diminta untuk memilih unit pembangkit begitu. Jadi tidak satu laporan berkala untuk semua pembangkit, tapi masing-masing unit pembangkit dilaporkan penggunaannya. Begitu Bapak Ibu untuk tata cara penyampaian laporan berkala di osmosis. Semoga bisa disampaikan laporannya secepatnya sebelum tanggal 31 Januari 2026 untuk laporan 2025.
Laporan berkala maksimal dilaporkan tanggal 31 Januari setiap tahunnya. Demikian tutorial penyampaian laporan berkala pembangkit di osmosis. Semoga bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya.